Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Momen super sibuk Justin Hubner demi Indonesia. Thailand U23 jadi sasaran netizen usai dibantai Arab Saudi. Erick Thohir buka pintu Emil Audero bela Indonesia. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Sintayong selangkah lagi mendapatkan perpanjangan kontrak di Timnas Indonesia hingga 2027. Hal itu terjadi jika Timnas Indonesia U23 lolos ke perempat final Piala Asia U23 2024. Diketahui kontrak Sintayong bersama Timnas Indonesia berakhir pada 30 Juni 2024 ini. Namun, usai membawa skuad Garuda lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, fans sepak bola tanah air meminta Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk memperpanjang kontrak pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kendati demikian, Erick Thohir tidak langsung mengiyakan permintaan dari supporter. Mantan Presiden Inter Milan itu menegaskan, ia dan Sintayong memiliki komitmen yang harus dipenuhi jika juru taktik asal Korea Selatan itu ingin mendapatkan perpanjangan kontrak. Itu artinya Sintayong tinggal selangkah lagi mendapatkan kontrak hingga 2027. Lantaran Timnas Indonesia U23 berpotensi mencapai target lolos dari fase grup Piala Asia U23 2024. Ketua PSSI Erick Thohir buka suara soal kemungkinan Emil Audero membela Timnas Indonesia. Dalam perayaan ulang tahun PSSI ke-94 di Jakarta, Erick Thohir membocorkan bahwa PSSI tak ingin menggebu-gebu melakukan naturalisasi terhadap kiper 27 tahun ini. Ia mencontohkan dua pemain abroad Indonesia, Justin Hubner dan Nathan Jeon, yang bersedia membela Timnas Indonesia di Piala Asia U23, yang mana saat sedang sibuk membela tim masing-masing. Kendati demikian, Erick membuka pintu jika Emil Audero akhirnya memilih untuk membela skuad Garuda. Emil sendiri telah memberikan kode lantaran sempat mengunggah bendera merah putih di laman media sosialnya. Saat ini, Emil Audero masih berstatus warga negara Italia. Di saat yang sama, persaingan penjaga gawang Timnas Italia terbilang ketat, sebab sudah ada beberapa nama besar seperti Gianluigi Donnarumma dan juga Guglielmo Vicario. Warganet Indonesia meledek Timnas Thailand U23 yang dibantai Arab Saudi 5-0 di Piala Asia U23 2024. Netizen tanah air pun mengejek Thailand U23 yang kerap disebut rajanya Asia Tenggara alias King ASEAN, tetapi justru babak belur di matchday kedua grup C tersebut. Sebelum pertandingan, Thailand U23 sejatinya tengah dalam kepercayaan diri yang tinggi. Bagaimana tidak, Thailand U23 mampu membungkam Irak U23 dengan skor meyakinkan 2-0. Berkat kemenangan atas Irak U23 ini, tim Gajah Perang Muda itu pun dijagokan untuk bisa menang atas Arab Saudi U23. Naasnya, semua itu hanya prediksi semata, sebab Thailand U23 justru babak belur dihajar Arab Saudi U23. Bahkan Thailand U23 sudah kebobolan ketika laga baru berjalan 4 menit. Sintayong memberikan respon saat pemain Liga 1 turut berkontribusi untuk Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Menurutnya, pemain yang tampil reguler bersama klub di kompetisi domestik membutuhkan jam terbang untuk mengasah kemampuan. Inilah yang terjadi ketika pemain reguler Liga 1 berhasil membuat sejarah di Piala Asia U23, yakni saat Timnas Indonesia U23 melibas Australia 1-0 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Sintayong sendiri menilai kombinasi pemain-pemain yang berkarir di Liga 1 dan luar negeri memberikan warna dalam skuad Timnas Indonesia U23 saat ini. Pelatih asal Korea Selatan tersebut menegaskan bahwasanya kualitas pemain saling melengkapi satu sama lainnya. Sebab para punggawa Garuda Muda saling bahu-membahu mencapai target di Piala Asia U23 2024.
Timnas Indonesia U23 hanya membutuhkan hasil imbang untuk menyegel posisi runner-up Grup A Piala Asia U23 2024. Jika keluar sebagai runner-up Grup A, Garuda Muda akan bertemu juara dari Grup B, yang kemungkinan besar akan menjadi milik Jepang U23 atau Korea Selatan U23. Keduanya bakal bertemu di laga pamungkas sebagai penentuan. Saat ditanya awak media terkait lawan yang diharapkan di perempat final nanti, Sintayong ternyata lebih memilih Timnas Indonesia U23 bertemu dengan Jepang dibandingkan dengan Korea Selatan. Menurutnya akan sangat baik seandainya lawan Garuda Muda di perempat final adalah Jepang. PSSI sendiri menargetkan Timnas Indonesia U23 untuk lolos dari fase grup. Sementara itu Sintayong ingin meraih hasil lebih tinggi, yakni mencapai babak semifinal demi membuka peluang lolos ke Olimpiade 2024 di Paris pada Juli hingga Agustus mendatang. Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Yordania pada laga penentuan penyisihan Grup A Piala Asia U23 2024 ini. Ini akan menjadi duel yang tidak mudah bagi Timnas Indonesia. Berkaca dari catatan sejarah, Indonesia tak pernah menang atas Yordania. Untuk level U23 sendiri, Garuda tak pernah bentrok dengan Yordania. Baik dalam ajang Asian Games maupun Piala Asia U23 termasuk kualifikasi, kedua tim tak pernah bertemu. Namun untuk level senior, Indonesia sudah 5 kali berhadapan dengan Yordania. Hasilnya, Timnas Indonesia tak pernah meraih kemenangan, alias kalah dalam 5 duel tersebut. Timnas Indonesia kalah dalam 4 laga uji coba dan sekali kalah dalam kualifikasi Piala Asia 2023 pada 2022 lalu. Menariknya dalam pertemuan terakhir itu ada beberapa pemain U23 seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, dan Pratama Arhan. Dengan kata lain, Indonesia U23 punya potensi menumpas Yordania. Bisa dibilang, skuad Indonesia saat ini lebih berpengalaman dibandingkan Yordania, yang sebagian besar belum promosi ke tim utama. Justin Hubner membagikan pengalamannya dalam melewati agenda super sibuk demi bisa memperkuat Timnas Indonesia U23. Di mana dalam unggahan story Instagram pribadinya, Hubner membagikan momen langsung bertolak ke bandara, yakni guna melakukan perjalanan jauh ke Qatar usai menjalani laga bersama Cerezo Osaka. Saking sempitnya waktu yang dimiliki, Hubner ternyata tidak ke hotel pasca mendarat di Qatar. Dia langsung menuju Stadion Abdullah bin Khalifa Doha. Lebih mencengangkannya lagi, Hubner yang baru tiba pun turut andil dalam kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Australia itu. Bahkan pemain serba bisa tersebut sempat tantrum lantaran kesulitan mendapatkan izin klub untuk membela Garuda Muda. Hal itu membuktikan bahwa Justin Hubner memiliki nasionalisme yang tinggi demi meraih prestasi bersama tim Merah Putih. Kiper Timnas Indonesia U23 Hernando Ari mendapatkan julukan baru dari AFC usai menjadi penyelamat dengan menepis tendangan penalti dari Australia. Melalui postingan di media sosial resmi, AFC menganggap bahwa Hernando merupakan The Great Wall of Indonesia, atau bisa dikatakan tembok raksasa Indonesia. Hal itu tak terlepas juga dari beberapa penyelamatan gemilang kiper Persebaya tersebut. Sebelumnya, Hernando Ari juga viral berkat selebrasi ala Shaolin Soccer di akhir laga. Selebrasi tersebut menjadi perbincangan hangat di media sosial, bahkan beberapa media luar negeri. Harapannya Hernando tak berpuas diri lantaran perjuangan Garuda Muda di Piala Asia U23 masih panjang. PSSI baru saja menggelar acara hari ulang tahun ke-94. Kegiatan itu berlangsung secara sederhana di Jakarta. Pada momen spesial ini, PSSI mengundang para pelaku sejarah, yaitu deretan legenda-legenda Timnas Indonesia seperti Tias Tano Taufik era 80-90-an, juara SEA Games di Jakarta tahun 1987, Eli Idris, Piala Dunia 86, Berti Tutuarima era 86, Wahyu Hidayat, Roni Pasla, Yudo Hadianto era 70-an, Papat Yunisal, juara ASEAN Cup Wanita tahun 1982, Suapri, Piala Dunia 86, Nasir Salasa era 86, Nuralim era 96, Oyong Liza era 67, Mundari Karya dan Aji Ridwan Mas. PSSI pun ingin berbagi kebahagiaan dengan para legenda tersebut karena pernah berjuang mengharumkan nama bangsa lewat sepak bola. Ketum PSSI Erick Thohir pun mengatakan angka 94 tahun ini merupakan usia yang sangat matang bagi PSSI. Selain berbicara perjuangan Garuda Muda di Piala ASEAN U23, Erick Thohir juga berharap Timnas Indonesia mampu menembus Piala Dunia 2026. Memang perjalanan Timnas Indonesia untuk bermain di Piala Dunia 2026 masih cukup panjang.
Kendati demikian, peluang tersebut masih terbuka mengingat skuad asuhan Sintayong berpotensi lolos ke babak ketiga kualifikasi, serta kuota kontesan Asia untuk Piala Dunia 2026 bertambah. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.